Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang hasil riset saya terbaru, maksud saya pengembangan robot ini, yaitu robot Velocity versus Return Map, yaitu slash VRM. Saya sudah posting dulu beberapa hari yang lalu cara menggunakan, silahkan dicoba. Tetapi baru sekarang, ya hari ini saya baru bisa membuat tutorialnya. Pada intinya, saya ini mazhabnya volume and price analysis. Ya, jadi prinsip mazhab saya itu trading, yaitu price, discount, everything. Ya ini dari dulu nih, volume, validate ya. Kalau volumenya tidak validate, batal ya. Tetapi ternyata belakangan saya juga sudah lama sih sebenarnya mengganggu suasana batin dalam trading bahwa ada volatility. Nah, ini saya riset ya. Jadi yang paling cepat adalah membuat seperti ini. Jadi ada beberapa alternatif yang ingin saya buat ya yang bisa saya masukkan karena sesuai dengan style trading saya terutama. Adalah, seperti inilah, lihat volatility, lihat return-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi, dengan ada bantuan ini, berarti price discount price discount everything, volume validate, volatility juga dilihat ya, volatility juga. Volatility. Kenapa volatility dilihat? Ini berkaitan dengan risk ya. Jadi risk nanti semakin volatil, semakin risk dan tetapi juga dengan adanya kita tahu volatility yang bagus, atau tinggi, kita bisa menerapkan strategi yang baik, pilih mana saham yang profitnya bisa bagus gitu. Karena high return, high risk ya. High ya, risknya tinggi, biasanya returnnya tinggi. Jadi kita bisa bisa memilih karena di pasar saham itu dimensinya sangat banyak, Bapak dan Ibu. Kita harus pandai memilah dan memilih mana sih yang cocok ya, yang cocok bukan mana yang paling sakti atau holy grail. Baik, itu saja pengantarnya. Saya akan mulai. Ini adalah judulnya saya namakan volatility versus return map. Jadi memang saya akan hitung volatility berdasarkan return sebenarnya. Return-nya adalah daily return nanti. Oke. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu introduction-nya. Bot ini apapun yang ada dalam Telegram bot ini Bapak Ibu, itu hanya sebuah tool untuk membantu karena eh, kita trading sebagai trader retail ini kadang di dalam market yang tidak efisien lah, boleh saya katakan, mohon maaf kalau salah. Market Indonesia ini kan tidak efisien. Segelintir kelompok ini memiliki informasi yang kita tidak tahu. Kita belum dapat informasinya, belum dapat, bukan kita tidak bisa dapat, tapi belum dapat. Tapi marketnya sudah bergerak. Nah, kalau kita polos-polos aja, ikut indahnya pasar saham di textbook, baca laporan keuangan telat 4 bulan. Sahamnya sudah naik, baru laporan keuangan keluar. Jadi agak susah memang. Kita untuk bisa meng-catch up. Nah, kita harus pintar-pintarlah mencari tool-nya. Tapi walaupun itu, dia bukan holy grail. Untuk itu Bapak Ibu nanti semua yang ada di bot ini, Bapak Ibu harus kolaborasikan, cari mana yang cocok, nyaman, dan terbukti dengan style trading masing-masing. Itu ya, bukan holy grail. Jadi kalau saya tidak pernah menyampaikan tool yang ada di robot ini adalah holy grail, pasti profit, anak kecil aja bisa untung, tidak ada itu. Menjadi trader itu adalah proses evolusi yang panjang, berdarah-darah ya, dan jadikan ini sebagai trading as a business. Karena ini bukan holy grail Bapak Ibu, practice make perfect. Bapak Ibu harus banyak praktek melakukan ini, tidak bisa cuman kalau nonton after market close, dijelaskan di after market close, lalu Bapak Ibu beli, tidak bisa. Itu seperti orang belajar berenang tapi baca textbook atau nonton di TV, tiba-tiba nyemplung ke kolam berenang. Itu dijamin kalau tidak praktek berenang langsung di kolam, pasti akan koit ya pertama kali ini ya, akan lewat. Jadi baca buku, baca teori, nonton tutorialnya, intinya praktek dengan situasi yang sebenarnya. Karena setiap saham berbeda, setiap situasi berbeda, memang dia berdasarkan histori masa lalu, tapi masa lalu itu dia tidak pasti 100% terulang di masa depan. Walaupun 50% biasanya kejadian tertentu akan sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri.
Eee, Berikutnya mohon tidak merequest ini disclaimer-nya ya, mohon tidak merequest penambahan-penambahan buat apapun. Ini salah nih ya, maaf, pause dulu. Ya, mohon tidak merequest penambahan apapun, request apapun yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu ingin, punya yang sesuai dengan keinginan sendiri, seperti saya dulu, saya ikut robot orang, bayar 600.000 per bulan, tapi saya merasa tidak cocok. Maksud saya bisa mengembangkan lebih bagus dan saya punya keinginan, saya mau bikin seperti ini. Nah, karena saya daripada saya ngomong ke orangnya untuk ditambah-tambahin, saya bikin sendiri saja gitu. Saya belajar bagaimana cara coding. Nah, itu ya. Saya akan berusaha sesimpel mungkin sesuai dengan, yang saya rasa cukup lah. Berikutnya, mengapa ini berbeda dengan robot-robot lainnya? Jika ada ya tool lainnya, catatan saya bahwa saya tidak peduli dengan robot lainnya. Jadi beberapa kali banyak pengguna yang membanding-bandingkan dengan robot lain yang mahal ya, yang mahal, nggak tahu. Saya bikin robot ini tujuannya untuk, murah meriah membantu, banyak orang, tool-nya lengkap, dan dulu robot ini tujuannya juga untuk membantu teman-teman saya di SBM ITB, teman-teman satu kelas. Jadi mereka banyak yang pertama kali trading, taunya cuma fundamental, belajar mengundang Lo Keng Hong ke kelas, tapi waktu itu Lo Keng Hong cuma cerita indah-indahnya saja, dia begitu 2018 kalau tidak salah, kawan-kawan saya masuk, 2019 terjun semua, nyangkut semua. Nyangkut lah sampai panik-paniknya pandemik itu. Jadi teori yang diceritakan di dalam kelas oleh Lo Keng Hong itu tidak masuk. Jadi seperti itu ceritanya. Karena indahnya yang diceritakan itu tidak seindah apa yang dialami teman-teman yang pemula-pemula ini. Baik itu ya, jadi jangan banding-bandingkan dengan robot lainnya. Nah, kita masuk sekarang volatility, tadi disclaimer-nya sudah, maaf. Sekarang introduction-nya bahwa volatility ini menggunakan data end of day. Jadi Bapak dan Ibu jangan bertanya, kapan ini kok belum diupdate? Tunggu saja ya. Update-nya biasanya after market close jam 17 sampai jam 6 ya, in market day kalau marketnya buka. Jadi kalaupun belum diupdate ya tunggu saja lah, berarti ada sesuatu masalah. Sabar, nggak perlu kontak-kontak. Biasanya saya akan cek. Velocity versus return map ini menggunakan daily average return. Nanti saya jelaskan ya. Dia return-nya tiap hari, misalnya return itu artinya close hari ini dibandingkan pembukaan ya atau penutupan kemarin. Itu sebagai ordinatnya ya, sumbu Y, volatility sebagai absisnya itu sumbu X. Jadi Bapak Ibu kita akan lihat nanti. Nah, yang dimaksud dengan daily average return adalah yang digunakan di sini adalah rata-rata ya. Dia rata-rata dari daily return ya, terhadap penutupan. Jadi rata-rata misalnya dia periodenya 6 bulan. Maka average return-nya adalah return tiap hari selama 6 bulan dirata-ratakan. Daily return daily return misalnya hari ini hari Senin naik 5%. Hari Rabu naik 2%, naik ya, terus naik plus, terus minus 0,2, minus 7. Nah, ini selama 6 bulan dirata-ratakan. Average, mean ya, mean itu rata-rata. Nanti saya tunjukkan rumusnya. Close datanya ya, jadi sementara volatility dihitung berdasarkan standar deviasi, itu saya tunjukkan juga. Jadi dia menggunakan standar deviasi aja biar simple. Sebenarnya ini bukan style saya. Style saya lebih senang menggunakan spread. Tapi membandingkan dengan spread dan volatility itu tidak ada meaning-nya. Tidak ada meaning-nya. Jadi artinya tidak ada bahwa kita yang penting ada return-nya positif atau negatif kan gitu. Ujung-ujungnya kita profit or loss. Nah, tapi ini masih riset. Saya nanti akan kembangkan lebih lanjut ya, profit atau loss. Nantilah bisa dipikirkan itu. Masalah robot ini kan tidak berhenti di sini. Saya terima kasih kepada yang sudah ikut urunan robot. Berkat Bapak dan Ibu membayar, saya bisa menyewa server, bisa bereksperimen ya gitu. Soalnya biayanya kan mahal ya, sewa Google Cloud, sewa apa segala macam itu kan resource-nya besar sekali. Sewa VPS, itu mahal sekali. Kalau bayar sendiri agak berat kalau tidak ada ini. Dengan dibantu, akhirnya bisalah. Makanya saya usahakan harganya murah. Oke, nanti saya jelaskan.
Sektornya saat ini menggunakan Jessica. Jessica itu yang 9 sektor itu Bapak Ibu ya, mining apa segala macam 9 sektor. Nanti kita akan menggunakan IDX sektor klasifikasi yang baru, ya yang 11. Tapi itu kan mulainya April. Saya lihat datanya belum cukup. Mulai April lah nanti. Ya, kalau ada waktu juga saya akan update. Oke, ini pendahuluannya periodenya. Jadi tadi kita gunakan sektornya adalah Jessica yang 9, nomor 1 sampai 9. Periodenya yang menggunakan adalah untuk 1M. Jadi Bapak Ibu nanti ada parameternya 1M, itu artinya 20 hari market ya, close data. Karena kan 1M itu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu rata-rata 20 hari. Dia untuk menghitung untuk 1 bulan ya, 1 bulan. Lalu 120 hari ini adalah return rata-rata nanti tadi kita lihat daily terus dibagi 120 saja simple. Itu untuk dianggap 6 bulan. Ini 1 tahun ini kita menggunakan TTM ya. Jadi bukan year on year, bukan dihitungnya bukan mulai 1 Januari. Bukan, menghitungnya adalah trailing 12 bulan. Misalnya sekarang 1 Maret, ya, misalnya 1 Maret, sebelumnya adalah 1 Maret juga, tapi 2020. Misalnya sekarang hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 5, 6, 7, 7, penutupan tanggal 5 Maret. Berarti TTM-nya adalah 5 Maret juga. Ya, jadi dia ngambil TTM ya, 1 year. Jadi jelas kenapa ada parameter 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau baca di textbook itu dia menggunakan 1 tahun karena nanti ini kan di benchmark-nya adalah composite, IHSG. Jadi biasanya reksadana itu kalau Bapak Ibu lihat dia benchmark-nya itu selalu ke composite, bagaimana pergerakan composite, dia outperform atau tidak. Dan itu biasanya dia akan hitung year on year. Jadi saya tadi mau bikin quarter per quarter, setengah tahun saja, tapi saya pikir bikin 1 year saja. Saya pikir udahlah saya tambah. Kenapa saya tambah 1 bulan sama 6 bulan? Karena supaya sesuai dengan style trading masing-masing. Jadi untuk rata-rata jangka pendek ya, jangka pendek kita hitunglah ya, kita hitung 1 bulan. Kalau mungkin kita hitung 1 minggu, banyak noise pula. Takutnya 1 minggu itu noise-nya banyak. Jadi saya pikir 20 hari oke lah untuk jangka pendek ya. Walaupun ini tidak valid, ya tidak 100% valid. Jadi 1M ini untuk melihat dia jangka pendeknya. 6 bulan ini untuk medium, menengah, ya, medium. Untuk 1 year ini kita melihat untuk jangka panjang, annualized ya, jangka panjang. Panjang. Nah, jadi pendek, menengah, panjang. Kenapa? Karena kalau saya bukan cuma bikin 1 year seperti di dalam buku 1 tahun, style trading saya, kalau saya itu style tradingnya biasanya dalam 1 tahun. Saya ini swing trader ya, swing. 1 tahun saya switch ya, saya switch. Saya switch saham-saham yang sudah 6 bulan di hold. Yang memang performanya tidak bagus. Jadi biasanya 3 sampai 6 ya, 3 sampai 6. Nah, jadi saya biasanya dulu tuh gini saya sell on May and go away. Ini sampai tesis saya di SBM ITB judulnya gini. Jadi saya sector rotation, ya sell on May and go away. Jadi saya bisa di bulan-bulan Mei, April itu sudah switching ya. Yang tidak bagus saya buang, nanti menunggu window dressing. Nah ini, tapi ada juga yang mungkin mau cepat ya 1 bulan. Jadi saya pikir udahlah bikin 3, 1, 6, dan 1 tahun. Itu alasannya. Bisa aja saya bikin per 3 bulan atau per 4 bulan. Ya suka-suka saya juga lah. Ya jangan di request, Pak bisa nggak 4 bulan, bisa nggak 3 bulan. Nah, tidak, saya rasa cukup seperti ini aja. Jadi tidak boleh request, ya terima saja. Oke, sekarang kita masuk ke teori. Nah, tadi saya sampaikan bahwa rata-rata volatility-nya adalah standard deviation, maka saya akan masuk dengan standard deviation dulu. Karena ada yang bertanya, ini volatility-nya berdasarkan apa standard deviation? Standard deviation itu adalah ya
jumlah ya, jumlah seluruh, nilai, individu ya, dikurang rata-rata dari, seluruh populasi ya, dikuadrat dibagi jumlah seluruhnya ya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini ada means-nya, mean itu adalah average rata-ratanya, angka dianya misalnya profit-nya, hari ini 3, rata-ratanya adalah 2, maka dikurangi 3 kurang 2 ya, dikuadratkan dibagi jumlah maka dia akan standard deviation. Nah, ini rumus matematika yang semua orang bisa lihat ya di buku, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin notasinya agak sedikit berbeda, tapi filosofinya sama, dia adalah jumlah seluruhnya, sum of. Nah, visualnya seperti apa? Seperti ini visualisasinya. Yang kita perlu tahu ya, misalnya ini standard deviation-nya warna biru. Eee, birunya standard deviation-nya dari tengahnya adalah mean. Mean itu adalah di sini, tengah-tengah, rata-rata ya, mean. Jadi kalau saya bilang average itu maksudnya mean-nya ini di sini, ya, mean-nya di sini. Lalu kita lihat, dari mean ini standard deviasinya berapa? Ya ini, standar deviasi, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia, minus ya. Jadi kita lihat, tahu angka mutlaknya adalah standard deviation, jadi ke kanan ke kiri. Ini adalah kalau dia sempit, tidak terlalu volatile artinya ya. Ini adalah distribusi, normal, Bapak Ibu kalau belajar statistik tentu tahu distribusi normal. Kita nggak perlu hitung-hitung yang di sini-sini lah ya, karena ini statistik, kita ambil tingkat kepercayaan berapa puluh persen lah. Oke, nah ini kita sebut dengan tidak volatile. Nah kalau ini, standar deviasinya lebih besar. Ya, dari sini ke sini lebih besar. Lalu Bapak dan Ibu bisa lihat, ya dia, eee, distribusi normal, standar deviasinya segini. Nah, ini ke kanan positif, ke kiri negatif standar deviasinya, tapi sama saja, bahwa dia lebih simpangnya lebih besar ke kanan dan kiri. Ini adalah mean-nya. Jadi kita akan yang hitung volatility-nya ini. Nah, itu mengapa tidak ada di volatility satuan. Nanti di chart-nya itu di bawah ini volatility tidak ada satuan. Kalau ini average return-nya adalah, persen ya, persen. Spesiesnya persen. Di sini tidak ada karena dia merupakan, representasi harga mutlak dari, simpangnya ini ya, tingkat dengan tingkat kepercayaan. Ini kan ke sini lebih tinggi, sini lebih rendah, ini lebih rendah. Ngapain kita pakai tingkat kepercayaan lebih rendah ya? Kan kita ambil aja pusat distribusi normalnya. Oke, untuk ini yang pernah belajar statistika, ya gampang lah, maksudnya ini standar umum saja, tidak rahasia. Baik, lalu nah ini mean-nya tadi ya Bapak Ibu, saya kan tadi bilang, yang untuk return dipakai adalah daily return ya, di return. Nah ini misalnya untuk 6 bulan, dirata-ratakan 6 bulan, inilah dia artinya. Seluruh return harian dibagi berapa? 120 hari misalnya kan, jumlahnya dibagi 120 hari. Oke, seperti itu teorinya biasa saja, nanti kita akan lihat. Nah, inilah dia Bapak Ibu, saya coba pikirkan, maksudnya sebenarnya ini bukan canggih-canggih amat, teman saya butuh tool aja dan paling cepat harus seperti ini. Walaupun saya sampaikan tadi bahwa yang ingin saya buat itu sebenarnya saya ingin menggunakan spread ya dari low high, tapi itu nanti. Saat ini supaya gampang kita mau melihat langsung ke return-nya, itu lebih simpel, lebih lebih tepat berguna lah. Kalau untuk scientific, untuk dosen, untuk akademik mungkin cocok. Saya kembangkan, tapi saya nanti pikir-pikirkan apakah diberikan kepada umum atau tidak. Saya tetap terus melakukan riset kadang-kadang, kalau ada ide. Nah, ini intinya saya akan memetakan return, Bapak Ibu lihat di sini ada daily average return tadi yang satuannya adalah persen, dengan sumbu X-nya adalah volatility yang tadi kita lihat standard deviation-nya. Nah, saya akan memetakan seluruh, sektoral ya, ini sektor trade misalnya, dibandingkan dengan benchmark-nya. Di sini ada benchmark, ya, di sinilah ya tulisannya. Benchmark-nya adalah composite atau IHSG. Dengan nilai yang sama composite. Artinya kalau kita lihat composite di sini, dia juga memiliki, sektornya berapa, ini selama setahun dia rata-rata hariannya itu 0,0 berapa ini, mungkin 17 berapa sekian ya.
dan dia punya volatility juga 4, sekian. Dan dia karena bergerak naik turun tidak tidak tidur tidur diam saja, maka dia selalu pasti di atas nol. Ini adalah sumbu nol, ya. Nah, dia sebagai, benchmark. Artinya apa? Kalau, suatu saham itu berada di sebelah kanan, berarti dia lebih volatil. Dalam tanda kutip ya tentu, volatil terhadap IHSG. Ya, return-nya lebih volatile return-nya terhadap komposit. Tapi kalau di sebelah kiri, artinya volatility-nya lebih rendah, ya jadi seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan. Sementara komposit ini kan punya volatility juga. Nah, itu sumbunya ya, itu yang kita lihat. Nah, volatility ini, high risk, high return, itu high risk, high return. Seperti itu ya, jadi. Nah, itu satu penjelasannya. Lalu kita penjelasannya untuk sumbu Y-nya ini ya. Nah, kalau dia berada di atas garis benchmark komposit, berarti return-nya itu outperform. Saham outperform. Nah, ini yang paling disukai sama reksadana untuk dijual-jual lah ke kita. Bahwa performa kami lebih bagus dari komposit gitu ya. Nah, ini untuk berapa? Untuk, TTM ya. Jadi ERA selama setahun kita lihat. Nah, ini bagus sekali kan? Di sini juga kita lihat selama setahun return saham-saham ini di bawah composite average daily-nya ya. Jadi mungkin pada 1 hari atau 2 hari dia return-nya lebih tinggi daripada composite, tapi, di-averaging-kan misalnya begini LPPF itu, kalau lihat average daily return-nya 0,70 sekian mungkin per hari persen ya. Jadi itu dirata-ratakan ya, di-annualize. Jadi ini kita akan tergambar manakah yang ingin kita cari. Kalau kita ingin mencari return lebih tinggi dari composite, tentu kita mencari di sinilah. Ya, mencari zona-zona ini yang arahnya ke sana. Semakin tinggi, semakin kita cari. Ya, makin tinggi volatilnya, makin kita cari. Kalau Bapak dan Ibu risk profile-nya high risk, ya, nah makanya sesuai dengan high risk masing-masing. Kalau Bapak Ibu profilnya ada high risk, maka yang dicari adalah yang ini, yang paling ujung kanan, ya mengarah ke sana. Tapi kalau yang low risk, cari yang paling dekat-dekat dengan composite. Ya, maksudnya mengarah ke kanan. Volatility lebih kecil ya, arah composite. Return-nya juga tinggi. Kalau ada nanti di sini yang saham di sini, misalnya ada saham di sini, ini yang dicari. Artinya apa? Dia lebih tinggi tapi volatility-nya mendekati dengan composite. Yang dicari kalau low risk adalah cari yang volatility-nya mendekat dengan composite, tapi yang return-nya tinggi kalau ada, ya gitu. Hindari saham yang seperti ini. Ini sudah pasti dia down perform ya, velocity-nya, return-nya lebih kecil. Jelas ya, saya rasa ini yang ingin saya sampaikan, walaupun ini bukan yang ingin saya riset ya. Saya ingin riset ya, tadi saya sampaikan adalah volatility berdasarkan volume price analysis, yaitu spread, yaitu low dan high. Tapi tidak apa-apa lah, mungkin tool ini berguna. Nah, kan kita lihat lanjutnya. Nah, kalau sudah cukup saya rasa penjelasannya, kita lanjut. Cara menggunakan seperti apa Bapak Ibu? Bisa gunakan langsung di robotnya /VRM. 1 itu sektoralnya, 1Y itu periodenya yang tadi saya sampaikan. Nanti di sini kita lihat. Aduh. Maaf. Ya, ini kita lihat di sini ada list sektornya. Ada sektor 1, 2, 3, 1 trade consumer, sama seperti star rotation ini, tidak berubah sektoralnya. Nanti kalau sudah Jessica-nya sudah tidak berlaku, kita menggunakan 9 sektor, maka kita ganti. Nah, ini listnya tinggal Bapak Ibu gini ya, /VRM, ini adalah spasi 1, spasi 1Y. 1Y ini adalah periodnya,
input kedua adalah 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Silakan dicoba. Period 1 bulan itu maksudnya adalah 1 bulan daily averaging. Tadi saya lihat means-nya dari return. Ini adalah 6 bulan atau 120. 1Y itu adalah annualized, TTM, 12 trailing months ya, trailing averaging. Jadi seperti itu. Alah, lagi-lagi nih, kenapa ya? Mohon maaf ya. Nah, kita langsung saja. Kalau kita ketik contohnya seperti ini. Kalau kita klik slash VRM, C1 artinya sektornya 1M artinya untuk periode 1 bulan ya. Jadi kita akan keluar chart seperti ini, volatility map, sektornya trade, periodnya monthly ya, 1 bulan maksudnya. Nah, dia karena ini 1, maka trade-nya, sektornya adalah trade. Ini adalah 1M, berarti periodnya adalah 1 bulan. Dan di sini kita bisa baca rata-rata untuk 1 bulan ya. Jadi di sini juga ada bahwa ada saham yang lebih kecil volatility-nya dari volatility composite. Tapi return-nya tinggi. Ya, ini menarik ya. Maksud saya lebih tinggi dari composite. Di sini juga jadi menarik. Di saat sahamnya adalah rendah volatility-nya, tapi composite-nya dia return-nya lebih tinggi dari composite untuk 1 bulan. Ya, jadi kalau yang mau main cepat nih IPTV ini ternyata dia bagus. Tapi namun begitu kalau kita lihat composite-nya adalah minus ya. Untuk 1 bulan minus 0,2 ya. Jadi karena composite-nya minus terus nih sejak bulan Maret Februari ya, rata-rata 0,2. Nah, ada saham yang UNTR, Mika ini performanya lebih bagus daripada composite. Walaupun tetap ini ya, ini rata-rata Bapak Ibu, rata-rata averaging. Kita bisa melihat performanya ya. Ini untuk 1 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu, ini terlalu volatile, ini terlalu nggak mencerminkan market, pilih yang 6 bulan. Nah, ini untuk yang 6 bulan. Ya, untuk yang rata-rata 6 bulan, kita punya composite yang juga masih negatif ini. Ya, return-nya masih negatif ya. Tapi kita punya saham-saham yang sudah positif. Kita lihat di sini. Ya, return-nya rata-rata kalau 1 hari 0,4, 0,3, 0,2 lah ya. Berarti selama 6 bulan dia lumayan return-nya sudah. Berapa persen? Dia rata-rata. Ada naik, ada turun, dirata-ratakan. Nah, di sini berarti kita bisa lihat bahwa beberapa saham seperti ini selama 6 bulan return-nya negatif, daily average return-nya. Maksud saya selain itu juga dia downperform, artinya banyak yang nyangkut mungkin di sini. LPPF juga banyak yang nyangkut. Mungkin sekarang LPPF-nya baru mau mulai gerak, tapi kalau di averaging-kan 6 bulan, maka selama 6 bulan itu dia return-nya tidak bagus. Oke, Bapak Ibu bisa banding-bandingkan antara posisi 1 bulan ya, 1 bulan dengan 6 bulan, juga bisa dibandingkan juga dengan 1 tahun. Nah, ini kalau 6 bulan, Bapak Ibu ketik slash VRM, 1 berarti sektornya sektor trade, 1. 6M artinya 6 bulan. Kita lanjut dengan 1 tahun. Di sini kita lihat, untuk 1 tahun, bahwa rata-rata averaging daily-nya IHSG sudah positif. Artinya bukan selama 1 tahun return-nya segini ya. Kadang-kadang orang malas suka nyeblak, dia tidak perhatikan bahwa ini adalah average. Ya, tadi sudah saya jelaskan rumusnya. Masa setahun dia cuman profitnya 0, ini bohong ya? Bukan. Itu nggak dibaca, di sini ada tulisan average-nya. Oke, dia adalah means-nya. Jadi kita lihat juga trade ternyata dia outperform, return-nya lebih bagus sektoralnya ya, sektoralnya. Tapi dia volatility-nya lebih rendah, pergerakannya simpangnya tadi tidak terlalu besar. Lalu Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini ada era yang volatility-nya tinggi, return-nya paling tinggi per averaging daily. Jadi bagus juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini bagus, SMA bagus, Akra bagus gitu. Seperti itulah yang kita sini. Makin ke sini dia makin bagus karena volatility-nya rendah dan kalau bisa return-nya tinggi. Tapi kalau tidak bisa biasanya dia volatility-nya tinggi, return-nya tinggi. Jangan sampai volatility rendah, volatility tinggi, return-nya minus ya rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu bisa banding-bandingkan saja bahwa ini konsisten di bawah terus LPPF baik setahun, 6 bulan ataupun 1 bulan. Tapi catatan saya jangan lupa, jangan terkecoh bahwa ini adalah average.
Bukan arti dalam setahun itu LPPF profitnya minus 0,5, ini adalah means-nya. Mencerminkan apa? Rata-rata ya, jadi resikonya. Bukan kumulatif ini, bukan kumulatif, bukan CDM. Jadi kalau distribusi normalnya memang kita pakai ini nanti. Oke, itu contohnya untuk sektor ini ada kalau kita lanjutkan ya sektor trade untuk 1 tahun. Tadi kita bisa lihat 1 tahun untuk khusus sektor trade. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ini kalau untuk VR4 ya untuk 1 tahun infra. Nah, infra lihat. Infra semuanya lebih volatile dari kompositnya ya, sektornya sendiri. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ISAT ya. ISAT ya return-nya sudah tinggi sekali. ASA ya, ini faktanya memang begitu ya dari kita lihat. Soci juga, PPRE, nah Jasa Marga, Telkom, ya begitulah Telkomnya sedikit-sedikit di bawah. Nah, kan kita berguna nih kalau yang pegang ini. Oh ini setahun coba kita lihat. Oh 6 bulannya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini contoh yang lain. Ini ada untuk sektor mining. Mining ini Bapak Ibu bisa lihat. Mengapa saya tunjukkan mining? Di sini ada bumi. Return-nya sedikit aja ya. Ya, di atas tetap di atas komposit. Tapi dia volatility-nya dekat nol. Lihat ini ya. Volatility-nya dekat nol. Return-nya kecil, volatility artinya dia mungkin tidur ya, saham-saham tidur, naik sedikit ya, ada naik saham-saham tidur ini. Tiba-tiba naik, profit turun lagi. Kenapa? Karena tidak ada volatility, selalu kosong ya. Tidak ada volatility di bawah nol. Tidak ada. Semuanya nilai mutlak berarti semuanya harus lebih besar dari nol ya, lebih besar dari nol. Nah, tapi return-nya bisa positif, bisa negatif. Ini saham-saham yang mendekati nol ini biasanya saham-saham tidur. Nah, saham-saham ini adalah saham-saham yang bergeraknya sangat volatile dalam 6 bulan terakhir. Jadi ini saya ingin melihat buminya. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan seperti itu ya. Jadi enak ya, kita bisa punya tool lihat mana yang ini. Nah, ini Apik ini contoh. Contoh untuk dalam 1 bulan Apik ya, ini perbankan. Apik ini ya semua perbankan dalam 1 bulan lagi downtrend ya, lagi downtrend dalam 1 bulan. Rata-ratanya ya, lagi rata-ratanya. Bukan lagi downtrend. Return-nya di bawah nol ya, minus. Termasuk komposit karena kompositnya juga bobot terbesarnya adalah di sektor perbankan. Jadi wajar ketika perbankan ini rame-rame dia di bawah nol daily return-nya, maka komposit juga di bawah nol untuk 1 bulan. Jadi wajar. Saya ingin menyampaikan ada faktor pembobotan saham dan sektornya terhadap indeks. Mudah-mudahan nanti dengan indeks yang baru kita bisa punya bobot yang lebih fair. Kalau di sini kan ya sektor perbankannya anjlok, komposnya ikut anjlok. Faktanya begitu karena besar dari BBCA, BBRI ini sangat besar. Kalau mereka daily return-nya minus ya ikutlah komposit minus. Tapi tetap ada yang sahamnya tidak terlalu volatile tapi outperform tetap komposit. Jadi ini naik tidak, turun juga mengikuti terjun bebas juga enggak ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini. Oh, nanti mungkin saya tambahin ya satu untuk seluruh sektoral ya. Jadi isinya cuma sektor-sektor saja. Kita melihat berapa sektor yang ini. Tapi itu tidak mencerminkan Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung saja karena kita tradingnya trading saham. Kita trading saham bukan kita trading sektoral. Tapi biasanya bobotnya itu adalah bobot komposit. Benchmarknya adalah komposit. Jadi tool ini paling enggak kalau kita baca kesimpulannya tadi bahwa ya kita bisa tahu saham yang outperform return-nya terhadap komposit itu satu. Tapi ingat adalah average itu satu ya outperform. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah high volatility biasanya high return atau ya high return ya atau dia bisa juga maksud saya seperti sini. High return, high risk ya maksud saya. Tapi yang kita cari itu adalah yang high volatility, yang yang high return, yang kita cari adalah high return, berarti yang sebelah sini. Tapi yang sebelah atas ya, sebelah atas. High return itu sebelah atas ya. High return
yang sebelah atas, tapi low volatility kalau ada. Nah, biasanya tidak ada ya, biasanya dia lebih bagus. Nah, di sini. Jangan terlalu ke kanan lah, terlalu tinggi. Tapi biasanya volatility-nya tinggi, return-nya jadi tinggi ya, karena dia auto reject atas, auto reject atas, auto reject kan volatility tinggi jadinya. Oke, jangan cari yang high volatility tapi return-nya paling rendah ya, Bapak Ibu. Bandingkan, itulah logikanya. Jadi kita bisa paling enggak kita punya benchmark return kita ini lebih bagus atau tidak. Jadi secara umum yang kita cari itu kotak ini. Ya, yang kita cari itu yang bikin kita happy kalau saham kita berada di kotak di sini. Tapi ini hanya tool Bapak Ibu, bukan, ini hanya analisis tool ya. Terakhir kata analisis tool. Bukan for signal, not signal to buy. Jadi membeli sahamnya jangan karena ini, membeli saham itu pakai chart price. Beli saham itu gunakan chart price. Volume ya. Ada price-nya, ada volumenya, beli di situ pakai VPA apapun. Nah, ini hanya untuk analisis tool, bukan untuk, kita tidak bisa tahu beli di harga berapa di sini. Kita cuma tahu secara relatif saham yang kita pegang ini bahwa volatility-nya tinggi atau rendah dibanding benchmark-nya atau banding titik nol. Oke, Bapak Ibu, sekian saja. Kalau nanti ada pertanyaan tentang chart ini, silahkan tulis di komennya saja. Nanti saya akan bahas di pembahasan video berikutnya, karena biasanya kalau saya bahas pakai ketik itu tidak terlalu efisien. Karena chart ini, kalau Bapak Ibu cuma nonton saja tidak dipraktekkan, tidak bisa. Harus Bapak Ibu gunakan, harus dipraktekkan dan pahami, baru Bapak Ibu tanya, apa ya sih ini maksudnya? Nah, dan catatan lagi, kalau Bapak Ibu paham dan terus punya suatu keganjilan, jangan minta ditambahin ya, jangan minta, nggak boleh. Cukup segini saja ya, terima saja. Nanti karena saya sudah punya plan untuk mengembangkan robot ini berikutnya, walaupun itu hal sepele, tapi saya harus konsisten. Ada yang bilang, "Pak, tolong ditambahkan moving average." Kan cuma moving average aja, Pak, please. Bukan masalah cuma menambahkan, tapi saya harus konsisten. Sekali tidak, tetap tidak, supaya konsisten. Nanti yang lainnya minta gimana? Nah, jadi konsisten, kalau memang tidak bisa ya bikin sendiri saja. Baik, Bapak Ibu, semoga tool ini bermanfaat. Saya sudah punya plan untuk chart-chart lainnya. Terima kasih yang sudah ikut urunan robot. Memang ini tidak bisa menjamin Bapak dan Ibu profit. Nanti kalau mau Bapak Ibu paham bagaimana mengelola trading supaya profit, kita ikut, nanti akan ada workshop trading as business. Di sana adalah money management sama trading management. Kalau ini hanya tool untuk membantu kita dalam menganalisa market, membaca market. Tradingnya berbicara berbeda lagi ya. Baik, gitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.